Iya, kena semua. Kepeng itu. Kepeng itu kepeng. Uang lendir ya. Uang lendir. Coba tanya Pak Parmana. Jadi duit nggak bilang? Tanya Pak Parmana. Pasti jadi duit katanya. Siap. Berapa dia itu? Siapa? Yang betul ini. Tanggal 3 bebas? Hah? Tanggal 3 bebas? Apa ya? Tanggal 3 Januari bebas? Kenapa? Sabar dulu pengajaran. Hah? Sabar dulu pengajaran. Dia kasih dah. Kasih dah. Tanggal 3 bebas? Kenapa dia berapa dia? Berapa bulan? Mau. Tanggal 3 bebas? Hah? Tanggal 3 bebas? 3 Januari. Bos kalau ini. Hah? Bebas. Usul Muton. Terus sama betul ya? Tanggal 3 udah bebas? Berarti dihukum dong? Hah? Dihukum. Gimana bilang dihukum? Orang tanggal 3 udah pulang. Dia kan masih berapa di atas tanggal 3? Iya, tanggal 3. Kan dia kan lagi di dalam. Hah? Kan selama persidangan di dalam. Tapi 6 bulan, 6 bulan. Bulan 5 sampai bulan Januari berapa? 6 bulan lah. 6 bulan. Tinggal untuk negara aja. Hah? 1 hari 1 miliar. Untuk negara Tinggal untuk negara 1 hari 1 miliar. Hah? Tinggal untuk negara 1 hari 1 miliar. Untuk polisi 1 hari 5 juta. untuk jaksa? Jaksa enggak. Jaksa kawan. Nah, hakim kawan. Wah, itu lebih parah lagi rekayasanya. Padahal dia kirim surat ke kan semua orang warga negara bisa kirim surat ke Nah, iya. Lebih parah lagi. Jadi apa yang Saksi bilang, aku nggak pernah ngomong begitu katanya. Kok ditulisnya begitu sama polisi katanya? Saksi apa? Saksinya? Iya. ini dia Adi Jumaidi? Enggak pernah ngomong begitu. Saksi tahu perkara ini aja waktu dipisah. Sebelumnya dia nggak tahu ada perkara ini. Rekayasa. Sebenarnya ini. Hah? Sebenarnya ini. Oh, ini lebih parah lagi. Nanti akan kita buka. Oh, ini lebih parah lagi. Oh, lebih parah lagi kalau ini. Nanti kamu tanya saksi. Jadi kamu tanya saya. CCTV itu umurnya 3 bulan. CCTV kan 3 bulan hilang. Ya. CCTV diambil pasti setelah 21 Mei. Udah lewat. Berarti kalau dibuka 21 Mei, berarti yang bisa dilihat kapan? 21 Februari lah. Februari. Sementara transaksi 9 Februari ada CCTV-nya katanya. Sampai sekarang ini nggak nongol. Yang ada bulan 6. Enggak saya tuntut dari ini. Kamu tuntut. Ini. Makanya kalau Nomornya masih yang lama nggak? ya Ini. masih. Berapa nomornya? Masih 6. Saya nggak minum dia. Iya, tapi saya nggak dia nggak tahu nama saya. Iya, semua kan yang ada di persidangan itu semua masuk ditulis. Gak masuk. Nggak ada masuk. Ya, langsung ditulis. Saya nggak ada. Malu. Tapi
Saya cuma tanya apa hubungan itu kesembuhan. Seksi dari yang itu dari mana saja? Pertama sih bisa tahu saya. Jadi dia saya itu ya. Iya, dia mana saja? Ini dari sini buat dia bisa dia seperti dari mana itu? Di sini. Nggak boleh harusnya. Usaha kita, usaha dia kita. Saya boleh kasih dulu. Iya, ini cuma sampai sana. Saya sih mau untuk kan. Saya sih mau dia mau dia. Terus Regita. Ada dia sini mana saja namanya? Dia yang dia itu sedia, ini kan kamarnya, ini kan siapa kok? Itu tentang si dia. Regita. Maka dia bilang Pak, dari dia Pak. Tapi kan orang lain sih. Yes. Sudah putus kan dengan fonis. Biar aku tapi dari sini saya tahu Pak itu sekarang tidak akan kita PK. Saya tahu maka bisa pulang. Saya tahu untuk urusan supaya bisa sini atau foto. Tapi Bapak kalau sekarang
Katanya udah mana gitu. Oh. Saksi yang kita hadirkan ini ada 3 orang yang mulia. Yang pertama Pak Abil hadir, kemudian saksi ahli membuka rekaman DVD juga hadir. Kalau untuk kali senjata balistik, mohon maaf, hari ini sedang rekonstruksi di lain tempat, jadi bisa diproduksi hanya 2.
Terima kasih Ketua Majelis Kehormatan Majelis yang mulia. Waktu saya di BAP di Polda Metro Jaya di unit 3 kali saya meminta dilakukan BAP konfrontir antara saya, Iwan dan Kiflan, tapi tidak dipenuhi oleh BNI. Jadi di rusun ini kan mulai dijual sebagai saksi yang terdahulu 3, tapi di BAP tidak ada, tapi di keterangan saksi ada. Itu saudara ini oleh pendamaian. Kalau kita sudah jadi saksi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Pernah saudara diminta keterangan di kepolisian dengan saya. Saya tidak pernah diminta, saya tidak pernah diminta keterangan untuk Kiflan Z. Untuk lain tidak pernah ya. Tidak pernah, kecuali Iwan yang diminta itu aja Iwan yang Kiflan Z. Tidak pernah saya di BAP untuk menjadi saksinya Kiflan Z. Saya tadi rekan melihat 3 kali saya mengajukan permintaan BAP konfrontir antara Iwan saya Kiflan, tapi tidak dipenuhi. Yang minta saudara. Saya minta. Diminta Tidak saya pribadi saya bukan itu. Iya. Iya, pribadi saya sama beliau kamu lain-lain. Tapi Kiflan khusus ada. ada Pak ya. Ada. Saya dengan Pak Kiflan ini sama-sama pertama kali kenal Pak Kiflan sejak zamannya Pak Harto. Waktu dia menjadi Kaskosta Pak Kosa tahun 97 mulai kemarin. Ya dulu karena saya dulu di P3 sedang berhubungan dengan konsultasi di DPR waktu di DPR sehingga banyak berhubungan dengan TNI itu. Itu dia Kaskosta. Ya. Ya kenal terus berlanjut dia masih menjadi pengurus P3. Jadi saya lebih senior di P3 dibandingkan Pak Kiflan, Pak. Saya lebih senior. Saya masuk P3 itu 96.
Pak Kiflan masuknya di P3 2014. Ketika disitulah mulai akrab ya, atau Ya, tambah akrab. ya kalau berkaitan dengan perkaranya Pak Kiflan ini aku sudah tahu. Saya hanya ketahui sebatas aktivitas dia ini anti PKI, anti komunis. Itu dan sehingga dia waktu ada acara peringatan Supersemar minta bantuan uang Tahun berapa? tahun 2019. Tahun 2019. Ya, pada bulan Maret 2019. Iya, Maret 2019. Tepatnya pertemuan saya di kafe Sobuntu Pondok Indah 3, Pondok Indah 03. Ya. Ceritakan pertemuan itu. Ya, pertemuan kita ketemu itu dalam rangka diskusi mengenai soal P3 ini nanti Pilpres mau kemana sebagian atau kemana itu, terus tentang pengamatan dia tentang ada akar batinnya bangkitkan kembali gerakan PKI ya kita yang mulai masif itu diskusi, sehingga pada saat nanti acara Supersemar minta bantuan dan saya bantu 50 juta. 50 juta. Iya. Itu di sana juga ada saudara dari Kurniawan. Belum ada. Belum ada ya. Ya. Karena ada juga. Jadi 50 juta untuk acara Supersemar. Ya. Terus kemudian beberapa setelah dia kasih 20 juta, dia menelpon saya bahwa dia ada di Boyolali waktu nggak salah, keliling Jawa, dari Jakarta saya Boyolali ke Malang Surabaya, ketemu kiai-kiai untuk mewaspadai kebangkitan PKI kalau nggak salah itu. Terus suatu saat kita minta uang lagi, bantuan lagi untuk kegiatan Supersemar lagi, cara-cara diskusi mengenai kembali ke Parusam 5, macam-macam diskusi. Berapa? Itu April. Ya. April, kalau salah April. Nah di situ kan saya telepon, saya bilang, sudah Pak Tuhan, oke sudah ada ini, sudah mau diambil. Dia suruh Iwan, situlah Iwan. Ya, minta bantuan berapa? Dia minta 50 juta lagi Pak. Dia tidak minta jumlahnya, dia tidak minta jumlahnya. Saya yang menentukan jumlahnya. Cuma minta bantuan ya? Iya. Kemudian, Rupanya dia lagi di Padang juga nggak salah, ke Sumatera Barat. Dia suruh Iwan. Iwan ini namanya pun saya tahunya Iwan, ternyata Hilmi Kurniawan. Saya tahunya di sini baru nama Hilmi Kurniawan ini. Jadi Hilmi Kurniawan ini atau Iwan ini, kalau bukan Pak Kiflan yang suruh ambil uang sama saya, tidak akan pernah ketemu saya empat mata dengan rombongan itu sama saya. jadi Pak Kiflan menyuruh Iwan Nyuruh Iwan untuk rumah saudara. untuk berdiri sama saya pertama kali, ya kan? Ya. Dua kali Kiflan ketemu saya, suruh ketemu Iwan sama saya. Pertama bulan Maret juga, cuma saya waktu belum yakin sama orang ini, sehingga saya tidak kasih uang. Saya belum punya uang. Saya pakai 10 juta saja, 10 juta itu ongkos pulang karena Iwan ini membawa rombongan banyak orang. Ya. Ada Iwan sendiri, istrinya, ada Kak Judin, ada saya nggak tahu lah orang-orang ini. Iya. Saya punya kebiasaan itu ketua majelis. Kalau saya tidak kenal orang, saya nggak bisa berlama-lama sama orang tersebut.
karena Iwan ini bawa teman-temannya, saya tidak kenal siapa teman-temannya ini, maka saya dengan refleks, dengan inisiatif, saya ambil ke ATM, kasih uang pulang. Karena saya tidak kenal mereka siapa. Itu saya punya adab berteman. Kalau saya tidak kenal orang, apalagi Iwan ini menurut saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia akan bawa baik orang. Ya, Iwan tidak pernah menyampaikan kepada saya untuk menurut saya bahwa dia akan bawa teman, tidak pernah. Saya pikir sendirian, saya bawa teman-teman. Saya sama istri saya, Pak, wah saya kan nggak enak ada perempuan di sini. Saya terkenal mereka, terus saya katain kasih uang. Saya bilang nanti kamu ke Bali, saya bilang, sementara yang mau Kiflan lagi. Nanti 2 minggu kemudian Kiflan ketemu lagi. Waktu itu di mana pertemuannya yang pertama? Di Saigon Cafe Pondok Indah Mall 3. Nah, waktu yang kasih uang 10 juta. Iya di Saigon Cafe. Sama juga. Sama juga. Ya, kita. Terus nanti sekitar bulan akhir Maret atau awal April, Kiflan satu lagi. Sudah Kiflan, wah sudah ada di suruh ambil. Oh iya, saya suruh lagi, saya suruh Kiflan, saya suruh si Iwan ambil. Itu bulan awal April atau awal Maret atau awal April lupa tanggalnya. Tempatnya sama, Saigon Cafe. Saya kasih 50 juta dalam amplop. 10 juta ya? Iya, 50 Bang. Yang 10 juta yang pertama. Iya. Yang kedua 50 juta. Akhir Maret atau awal April. Iya. 50 juta saya kasih Ke Iwan. ke Iwan ya. Itu setelah pertemuan pertama kan 10 juta. Ya, ini kedua kali. Ya itu setelah berapa hari? Ya, 2 mingguan. 2 minggu ya. Juga di kafe saya ya. Saya ikut kafe. Karena kenapa bertemunya di Binti? Karena saya punya rumah di sampingnya saya ikut kafe Pak, dekat sebelah. Waktu itu dikasih amplopnya. 50 juta dalam amplopnya ada itu BNI, ada amplop BNI. Yang terima Iwan ya. Iwan. Waktu itu nggak ada pesanan dari Polikarpus. Sama sekali Iwan tidak pernah cerita ada pertemuan dengan Pak Kiflan, tidak pernah cerita ada kegiatan dengan Pak Kiflan, tidak pernah ada rencana beli senjata, tidak pernah cerita senjata akan dipakai pembunuhan ini. Sama sekali tidak ada. Hanya duit kita. Itu untuk Pak Kiflan uang itu. Ternyata uang itu nggak dikasih ke Kiflan. Pada akhirnya saya tahu dia dikasih Kiflan, dia pak sendiri, bagi-bagi. Kamu tahu dari siapa? Uang itu? Dari sama Iwan sendiri. Dia kasih istrinya 10 juta, dia kasih Tajudin 20 juta. Itu cerita Pak Iwan. Kan yang menyuruhkan Pak Ibra ya untuk ngambil uang ke saudara. Apa ada prospek itu banyak sudah saya serahkan ke Pak Iwan. Ya itu kan Kiflan orang bilang kota Pak, saya nggak cek lagi sama saya tidak cek lagi ke Kiflan, nggak cek. Aceh. Sampai kan dia saya juga nggak tahu kalau sebelumnya saya tidak tahu Iwan ini dengan Kiflan berhubungan, saya nggak kenal. Sebelum saya tidak tahu. Iwan ini pun kenal saya di sekitarnya, berseminar, diskusi, tapi secara empat mata tidak pernah ketemu sama saya. Nanti ketemu sama saya itu ambil uang itu aja. Ya saya bilang, siapa yang orang ambil tentara, ternyata berhati tentara juga ya, sudah saya. Ya, kalau berkaitan dengan ini tadi saya di mana dalam? Nggak ada, saya kenal Pak, saya kenalnya di sini di ruang sidang ini. Tidak. Saya nggak pernah lihat apa ini, saya nggak tahu. Tapi inilah membuat saya terpidana. Bahwa saya tidak tahu sama sekali barang ini. Kan tadi pada waktu Iwan ya itu tidak sampai uang itu nggak ada perjalanan lain ya. Sama sekali. Bahkan Pak Ketua Majelis yang mulia, saya ini anggota DPR 2 periode Pak. Saya waktu Hamzah jadi Wapres, saya adalah bendahara umum itu. Mungkin Pak, masuk akal tidak saya sebagai politisi pengusaha. Saya Kiflan minta uang untuk senjata bunuh orang Pak. Pak, apa saya orang bunuh? Dan tidak ada dikatakan ya memang Sama kan, Pak, itu ya salah satu perkataan yang luhur itu lihat teman saya Pak, teman saya dekat sekali sama saya. Bagaimana Pak saya potong? Nggak, Pak ini nggak ada sama sekali Pak. Saya nggak tahu Iwan sama Kiflan, tapi sama saya sih nggak ada. tahu ya. Ya. Karena ini yang meminta adalah pengacara dan pengacara.
tadi setelah menjadi pengacara. Ya, atas izin yang mulia, kami akan mengajukan beberapa hal, mungkin banyak, kepada saksi. Sebelum ke hal yang lain, di sini di depan mata kami ada dakwaan. Dakwaan itu halaman 5 dan kawannya lagi nanti ada di halaman 10 ya, di dakwaan. Kami ingin bacakan bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa itu Pak Kiflan maksudnya, karena ini dakwaan beliau, saksi Habil Marati, saksi Adnil, dan saksi Amai Julfi dan alias Vivi yang ditangkap oleh petugas Polri. Ya, sudah didengar bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa itu Pak Kiflan, saksi Habil Marati, saksi alias Vivi juga ditangkap. Masih ingat kapan saksi ditangkap? Saya. Iya. Itu majelis izin menjawab. Yang pertama, saya ini bukan ahli hukum, tapi saya menjadi pelajar hukum ketika Ahmad Yani kemarin Ketiga. dipanggil mau ditangkap sama Mabes Polri, tapi dia tidak mau karena dia bertanya, ini apa? Apakah ini pengembangan kasus atau apa? Ternyata pengembangan kasus, sehingga dia tidak mau ditangkap. Sampai hari ini dia jadi saksi. Demikian juga majelis hakim. Saya ditangkap di rumah tanggal 29 Mei. Ya kan? Ini harusnya pengembangan kasus. Saya belum pernah dipanggil sebagai saksi. Ini kalau perkembangan kasus, saya mestinya dipanggil dulu untuk dikonfrontir Kiflan sama Iwan. Ini saya langsung tangkap dan ditahan. Saya tak cukup, tapi menurut saya sebagai orang beriman, karena ini mungkin sudah tertulis di Laut Mahfuz, ya sejalani aja. Bagi saya ini sudah defend bagi saya, gitu kan. Saya nggak bisa, saya nggak suka, kan ini udah, ini sudah takdir harus jalani. Ya itu bagi saya. Makanya saya bersaksi hari ini. Asal dasar sumpah saya barusan. Jadi saya ditangkap pada tanggal 29 Mei sekitar jam 9 malam. Tapi yang nangkap saya itu orang-orang baik semua. Kooperatif, artinya mungkin saya paham tadi baik-baiklah. Saya diperlakukan yang baik, sopan dan nice lah, bagus. Jadi tangkap 29 Mei ya, bukan 21 Mei. Enggak, saya 29 Mei. Karena di dakwaan halaman 5 dan halaman 10 dikatakan tanggal 21 Mei. Saya akan ngerti apa perbedaan 29 sama 21 Mei ini. Apa ada konteks hukum atau hanya kesalahan ketik atau Ya kalau salah ketik harusnya eksepsi kami dikabulin. Karena ini masuk eksepsi kami kemarin. Katanya pokok perkara, maka aku tanya sekarang. Ditangkap 21 Mei apa 29 Mei? 29 Mei jam 9 malam 2019. Bukan 21 Mei 2019 ya? Bukan, itu kalau salah itu Iwan. Karena di eksepsi kami katakan itu, tapi putusan majelis katakan ini masuk pokok perkara. Begitu juga jawaban jaksa, maka aku tanya sekarang. Ya, jadi 21 Mei ya? 29. Oh, 9. Oke, terima kasih. Saya bergeser lagi. Agak panjang nih Pak ya. Jumatan ini hati-hati yang ngomong. Ya nanti Jumatan stop lah. Ya. Ya tenang saja. Saksi masih ingat nomor perkaranya berapa dulu? Enggak ngerti saya. Waktu di pengadilan ini. Enggak. Kalau saya kasih nomornya masih ingat? 9 5 Begini majelis saya 9. jelaskan. Saya sampai dengan hari ini
tidak pernah menerima SPDP sampai hari ini. Sampai saya divonis berapa, 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun? 2,7 tuntut. 2,5, 2,6. Itu jaksanya tanya San. Saya divonis 1 tahun. Sampai hari ini saya belum menerima SPDP. Tapi lagi-lagi majelis itu takdir, saya terima. Ya, saya orang insya Allah saya akan balas di akhir nanti. Bacaannya apa itu bisa dibalas? Ya udahlah, itu ada. Ada ya. Oke, lanjut yang mulia. Nomornya 959. Pidana sus garis miring 2019 garis miring PN JKT PST. Percaya nggak percaya ya saya baca dari putusan ya, terserah saksi. Nah, jadi apakah saksi masih ingat di dalam persidangan itu dihadirkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang mengaku dari money changer? Ya, perempuan ya. Perempuan bukan laki-laki ya? Ya, perempuan. Sudah. Jadi videonya tidak perlu saya tunjukkan kepada yang mulia karena sudah mengakui ya. Ya, ada perempuan. Apakah mengingat namanya? Namanya kalau nggak salah dia. Yang hadir. Yang ada dia. Kemudian Bukan Legita Windiana. nggak saya nggak kenal namanya, saya kenalnya dia. Ibu dia dari mana changer Kelapa Gading. Oh, Bu dia yang hadir. Iya, dia. Iyalah. Ya, Dia bukan Legita ya. bukan lebih. Kami kenal banyak ibu dia, saya kata. Ibu dia dari mana changer Kelapa Gading kalau nggak salah. Oh begitu. Bentar, saya buka di sini. Jadi bukan Ibu Legita Windiana ya, tapi yang hadir adalah dia Sekar Ningrum. Ya, dia sudah ibu. Itu yang hadir ya. Kalau karena saya kan tidak kenal siapa. Iyalah, orang ini. sesuai dengan nama yang dia katakan kan gitu. Ya. Nah, kami coba membuka surat penuntutan terhadap saksi. Di sini surat penuntutan nomor sekian segala macam. Kami buka halaman demi halaman. Ternyata tidak ada yang namanya dia Sekar Ningrum. Tidak ada juga yang namanya Legita Windiana dalam surat tuntutan. Yang membuat surat tuntutan tentu JPU. Di sini namanya P Permana T. Saya nggak kenal jaksanya, ya. Nah ini ada. Nanti kami bikin jadi bukti pada saat pembelaan. Tapi perlu kami kasih tahu, tidak ada. Tapi ada waktu di persidangan saksi ya. Oke. Kami baca di dalam surat putusan, ya. Di sini yang ada Regita Rediane. Oh, nggak kenal. Di sini nomor 10. Ya nomor perkaranya aja nggak tahu, apalagi putusan udah pasti nggak tahu ya. Saya udah, ya tadi saya katakan tadi bahwa saya given aja lah. Tapi gini saksi, Kalau apa namanya, ya udahlah ada balasan. saksi hadir di sini untuk meringankan Pak Kiflan. Kalau Pak Kiflan belum given dia masih berjuang, ya. Jadi tolong kerjasamanya. Jadi di sini ada namanya Regita Rediane, tapi nggak ada keterangannya. Ya, majelis, ketua majelis izin saya jawab bahwa mengapa money changer dijadikan sebagai saksi saya. Ada urusannya apa dengan sama money changer? Saya nggak kenal mereka kok. Bisa dijadikan saksi. Harusnya kan saya kan Pak Kiflan, Pak Iwan, Vivi. Kenapa money changer menjadi saksi? Saya nggak kenal. Nggak ada hubungannya. Ya. Tapi pada itu si apanya ada ya, siapa tadi si diahnya ada ya. Yang penting ada money changer, rambutnya panjang-panjang, masih muda, tapi namanya dia nggak ada nama Legita itu siapa? Oke. Ya. Sekarang kami minta kami ingin menunjukkan Pak Jaksa slip ataupun voice transaksi di money changer. Lihat sana foto. Satu-satu foto ya. Kami ingin menunjukkan apakah dalam saksi pernah melihat ini, kalau pernah melihat kapan, kalau nggak pernah juga untuk kami. Sana.
Iya, lihat sih. Diperlihatkan depan yang mulia. Apa itu? Itu slip transaksi 15.000. Kan nggak ada barang saya. Saksi lihat. Pernah lihat? Kapan lihatnya? Oh, saya nggak pernah lihat. Nggak pernah tunjukkan juga waktu saya lihat saksi dia. Yang KTP nggak pernah lihat? KTP nggak? Yang warna tadi KTP-nya? Slipnya? Oh, saya nggak pernah lihat ini. Slipnya? KTP juga nggak? Slipnya? Nggak Kan juga. ada beberapa macam. Saya dari saksi tidak pernah diperlihatkan tentang ini. Tidak pernah diperlihatkan KTP-nya saksi. Enggak, ini Iwan kan? Ya ini Iwan kan? Ini Iwan, kali 3. Pernah lihat ini? Bisa, pernah Iwan kan? KTP-nya? Oh, enggak pernah lihat. Pernah lihat kertas ini? Enggak. Enggak pernah. Pernah lihat kertas ini? Enggak pernah. KTP-nya kunci yang tadi saya enggak pernah. Enggak pernah lihat, enggak pernah diperlihatkan. Yang punya bapak tidak pernah tahu. Enggak pernah tahu, enggak pernah diperlihatkan, enggak tahu. Iya. Waduh. Ini juga enggak tahu. Ini apa ini? Pembeli transaksi enggak? Saya enggak pernah lihat kan? Enggak pernah lihat, tapi enggak ada hubungan sama saya. Iya, nggak apa-apa di sini yang perlu kan. Apa kayak? Tapi ini kan jelas ada nama kita ini, namanya atau apa? Etika. Enggak, saya enggak tahu. Nggak datang di persidangan. Enggak ada, Ya. enggak ada. Ini dibuat 29, Mei. 4, Mei. 25. Enggak pernah lihat. Ya. Kecuali yang saksi aja, saksi yang pernah jajar juga dari bawah sini. Ini nggak pernah Ya, enggak pernah lihat. Nggak pernah. Ya, Ini pun nggak pernah. enggak pernah. Oke, mungkin dilihat. Kalau saksi lihat, ini scanner atau apa? Scan. Kalau itu benar. Ini berapa? Ada boleh. Kalau ini asli. Berarti bukan keliling kan? Ya, kalau ini asli ringan ya. Asli. Enggak tahu, saya enggak bisa pernah lihat malah. Sekarang saksi nggak pernah lihat, tapi perlu kami tanya. Ini tanda tangan sama nggak dengan ini? Dia tidak pernah lihat pak. Saya pernah lihat bagaimana mau yang mana? Ini sama. Dengan depan sama nggak? Yang ini? Ya, Oh beda. beda ya. Ini ada tarikan kan? Ya, beda ya. Nggak apa-apa. Kan boleh ditanya. Kan boleh yang mau dari perbuatan. Masa ahli forensik buat orang? Jadi yang tadi itu di persidangan saksi juga tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan ya. Sama sekali. Dalam pertemuan dengan Iwan yang dikatakan di Saigon dan yang mana juga tidak pernah diperlihatkan oleh Iwan. Enggak pernah. Jadi baru lihat pertama kali di sini. Pada hari ini. Tadi lihat nilainya berapa? 80 juta ya masalahnya. Nggak tahu, saksi aja. Saya nggak tahu. 80 juta itu. 50 juta ya. Di situ disebutkan nggak uangnya tadi untuk apa? Enggak, saya enggak mau baca. Mau baca lagi? Baca. Mau baca lagi? Tolong pergi baca lagi. Untuk apa uangnya itu? Untuk apa uangnya itu? Saya akan minta apa? Coba lihat saksi. Pak, kemana? Yang atas tulisan tangan untuk apa? Karena ini terkait dengan dakwaan. Saya enggak pernah kasih bersembunyi. Untuk apa itu saksi? Untuk apa katanya di situ? Bayar karyawan. Enggak pernah. Ada tulisan untuk beli senjata? Enggak ada. Ada untuk bunuh Wiranto, Luhut segala macam? Nggak ada ya? Nggak ada ya, udah terima kasih. Tadi yang mulia menanyakan kepada saksi, apakah pernah di BAP untuk Pak Kiflan? Enggak pernah.
Saksi bilang tidak pernah atau tidak ingat atau lupa? Enggak pernah. Tidak pernah. Selain di unit 3, saksi di BAP di unit berapa lagi? 3 doang. 3 doang. Oke. Apakah saksi pernah di BAP sebagai saksi mahkota? Tidak pernah. Apakah saksi pernah di BAP sebagai saksi mahkota judulnya? Enggak pernah. Coba ingat dulu. Saya justru meminta, tadi saya katakan, saya minta kepada penyidik untuk saya dijadikan konsultir. Oke. Antara Iwan sama tadi tidak dipenuhi. Iyalah nggak dipenuhi. Ya. Apakah saksi pernah hadir dalam persidangan Vivi? Pernah hadir? Apakah pernah saksi hadir dalam persidangan Iwan Tajudin? Hadir. Persidangan siapa lagi saksi hadir? Admin, Anil, Tajudin, ya, Iwan, Iwan, terus Vivi, siapa lagi 2 orang namanya itu? Vivi. Kalau Yang 2 orang. Army? Tidak. Army nggak pernah. Saya pengacaranya. Nggak pernah. Irfan? Tidak, karena saya pengacaranya. Ya, jadi giliran saya pengacaranya, saksi tidak dihadirkan. Ya. Giliran bukan saya pengacaranya, saksi dihadirkan. Sebagai apa saksi dihadirkan pada persidangan Iwan Tajudin, sidang Vivi maupun sidang Anil? Sesungguhnya saya dengan Iwan itu dihadirkan untuk mengkonfirmasi mengenai uang, bukan mengenai senjata dan bukan mengenai pembunuhan. Hanya semata-mata uang, dan jelas saya sampaikan bahwa Iwan pun mengakui bahwa Habib Marati tidak pernah memberikan uang $15.000 kepada Iwan. Dia hanya mengakui 10 juta, 50 juta. Itu saja. Oke. Terus kalau dengan Vivi, saya menjadi saksi. Apa hubungannya dengan saya dengan Vivi? Nggak tahu saya hadir aja. Yang namanya di Ahad Surah kita hadir. Tapi saya pun bertanya apa hubungan saya dengan Vivi? Nggak ada hubungannya. Nah, saya kan meneruskan apa yang sudah digali yang mulia tadi. Saksi mengatakan di BAP untuk yang tadi-tadi kan? Di BAP tidak untuk Iwan dan seterusnya tadi di BAP kan? Di BAP, saya sama Iwan di BAP berdua. Sama Tajudin bertiga. Di unit 3. Dengan Vivi? Di Vivi enggak? Tadi katanya di BAP, kata yang dengan yang Oh enggak, saya tak pernah di BAP dan soal Vivi enggak pernah. Anil? Andil enggak. Lah, berarti kan bukan Pak Kiflan saja. Tadi ngomongnya Pak Kiflan tidak, yang lain iya. Nah, bukan. Iwan tidak pernah, saya sama di BAP sama Iwan sama Tajudin iya. Ya. Di unit 3 bertiga sekaligus. Ya, ya. Kan? Vivi enggak pernah. Saya tidak pernah di BAP untuk Vivi, enggak pernah. Ya udah, tadi saksi katakan hanya Pak Kiflan yang tidak di BAP. Berarti kan Vivi juga tidak di BAP. Vivi biar tidak BAP. Army juga tidak, Anil juga tidak, Irfan juga tidak kan? Iya, Iwan iya. Hah? Iwan di BAP. Iya, Iwan Tajudin itu satu orang, satu perkara. Nah, saya di unit 3 di BAP sekaligus 3 orang. Iyalah, dengan Tajudin, dengan Iwan. Iya, itu satu perkara itu. Nomornya entah berapa lah, lupa saya ya. Tapi perkara yang sama kan? Iyalah, satu nomor lah, perkara sama nggak tahu saya kan, karena nggak urusan saya itu. Jadi sekarang saksi tolong clearkan dulu, karena tadi yang mulia mungkin sudah dicatat di sana, cuma dengan Pak Kiflan yang tidak di BAP, yang lain di BAP. Oh enggak, yang Vivi nggak pernah di BAP saya. Iya. Pak Kiflan nggak di BAP Iya. saya. Tajudin pribadi nggak ada bersama saya. Ya. Admin nggak. Siapa lagi si yang keluar lagi? Army, nggak Irfan. Siapa? Irfan. Irfan nggak. Nggak kan? Nggak. Oke, sekarang saya lanjut. Tadi saksi katakan di Vivi datang. Di siapa lagi? Adnil datang. Ya kan? Padahal tidak pernah BAP. Kenapa datang? Tanya sama Permata, jaksa. Yang manggil Jaksa. jaksa. Bukan PH. Kalau ini kan sekarang kami dulu yang tanya, bukan jaksa. Enggak, jaksa yang panggil. Jaksa yang panggil. Jadi yang mulia kami protes. Karena di persidangan kami ternyata jaksa tidak jujur. Karena kami minta baru hadir. Jadi ini kembalikan Pak Habil ke sana yang mulia. Kami berikutnya nanya, biar sama haknya yang mulia.
Karena di tempat lain yang manggil jaksa. Padahal tidak pernah di BAP. Sementara kami dioyok-oyok mesti kami yang panggil. Di berkas kami ada daftarnya, tidak ada BAP-nya. Jadi kami mohon sekarang jaksa yang pertama nanya, baru kami yang mulia. Enggak yang mulia, kembalikan kepada bagaimana aturan main yang mulia. Karena di tempat lain jaksa yang panggil. Kalau ini kami yang panggil. Ya, ini kan saksi tambahan itu adalah hanya daripada penuntut umum atau tidak ya. Memang BAP kan tidak ada Pak Kiflan, itu hanya jaksa untuk masukkan saksi tambahan. Ya, memang kemarin dia tidak masukkan si Pak Kabir sebagai saksi di dalam perkaranya Pak Iya, Kiflan. paham yang mulia. Tapi di perkara lain dipanggil oleh jaksa katanya. Iya, itu hanya jaksa Pak. Ya, hanya jaksa, kita tidak bisa memeriksa, kita memeriksa itu khusus. Oh, berarti kami bukan dicurangin ini yang mulia. Yang itu terserah saudara nanti. Lah itu makanya supaya kata-kata itu hilang, sekarang kembalilah kepada jaksa yang pertama nanya. Tadi kan nggak mau nanya biasa jelas Pak. Jadi panggilan ini, jadi beliau ini bukan saksi ada cat, tapi saksi mahkota. Kami minta dinaikkan statusnya. Kalau ada cat rugi kami yang mulia. Memang saksi mahkota. Beliau tersangka, malah terpidana sudah. Iya. Nanti kita yang menilai. Oh, yang mulia yang menilai. Jadi itu maka kami katakan protes. Kami sih nurut sama yang mulia. Tapi kalau kami tidak utarakan, seolah-olah kami nggak tahu hukum acara yang mulia ya. Oke, kami lanjut. Jadi dia ini saksi mahkota ya. Bukan Adica. Bukan. Mahkota. Kenapa nggak dipanggil? Mahkota lain nilainya sama Adica. Siap yang mulia. Gitu mainnya. Ya beliau yang mulia sudah. Pokoknya mahkota. Karena mahkota yang tahu kejahatan bapak. Kalau ada cara kan meringankan saya nggak sama kelasnya. Nggak sama mainnya. Sebenarnya yang mulia sakit tapi ya udahlah, saya terima aja. Ya itu sudah tertulis. Oh, kimik karena nggak terekam. Jaksa memanggil saksi ini karena dia tidak ada, tapi dihadirkan dalam persidangan. Ya kan ini dicurangin di daftar saksi ada, BAP-nya nggak dimasukkan. Kalau beliau saksi mahkota harus hadirkan dong. Kalau saksi mahkota menguntungkan kita, kalau ada cat nggak ada gunanya. Kan kita cari keuntungan aja. Dia yang daftar kali. Siapa? Dia yang daftar ada. Tapi ini nggak ada. Apa yang
Ya, atas izin yang mulia, kami akan melanjutkan bahwa saksi sudah kenal Pak Kiflan tadi sudah diuraikan segala macam ya. Apakah pada masa perkenalan dulu maupun sampai sekarang itu pernah ada diminta bantuan dana untuk membeli senjata? Sama sekali tidak perlu. Dari pertama kali kenal di partai Nggak perlu. sampai hari ini tidak ada. Oke. Yang ada Pak Kiflan minta bantuan dana untuk apa? Untuk keliling Pulau Jawa dan peringatan Super Semar. Hanya itu ya, keliling Pulau Jawa dan Super Semar. Dan itu dilaksanakan. Pernah juga kalau nggak salah habis tiket minta 215 dikirim juga. Ya, dia suruh orang ambil. Bahkan pernah Pak Kiflan itu minta bantuan lagi ketika dia memberikan orasi di lapangan Banten kalau nggak salah Pak Kiflan ya. 9 Mei. 9 Mei Pak Kiflan minta bantuan, saya tidak kasih karena demo saya nggak mau. Oh, jadi saksi tidak akan mendanai kalau kegiatan yang Itu demo. akan bertentangan dengan pemerintah. Nggak bertentangan dengan saya sebagai anggota DPR ya, saya demo-demo itu kan tidak perlu mendengarkan. Jadi itu dianggap tidak halal. Bukan, artinya nanti ada apa-apa saya bisa kena kalau gitu kan. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi kalau yang ini Seperti ini peringatan karena ada saudara saya mendapat Persema. Ya. Jadi saya ini keluarga Persema mendapat beasiswa. tadi saksi menjelaskan saksi kan ditangkap oleh orang-orang baik. Ya, Dalam persidangan itu nggak jelas apa orang baik. Bisa sebut namanya kalau ingat. artinya orang baik pertama saya diberi kesempatan untuk berbuka puasa, ajak makan, terus kebetulan yang tangkap saya itu pernah menjadi ajudan saya di rumah, ya kan? Bisa sebut namanya? Di sana yang tangkap saya itu Rafiq. Itu dia Rafiq itu pernah buat masih di Brimob, disuruh atasannya untuk menjadi pengawal saya. Rafiq. Nah, Rafiq. Ya, terus yang kedua saya juga tidak di Bogor, ya kan? Saya boleh bawa mobil sendiri ke Polda karena saya waktu tidak punya saya tidak tahu perbedaan ditangkap dan dipanggil sebagai saksi. Tapi saya belum ditangkap, belum ditahan. Terus ketika saya di BAP, banyak wartawan di bawah, saya dipakai kamuflase supaya wartawan nggak kenal saya. Ya. Terus saya dibawa di ruangan jatan ras. Jadi artinya mereka tidak memperlakukan saya seperti orang lain yang di-expose kamera, saya enggak. Itu majelis. Artinya mereka berlaku baiklah terhadap saya. Oh, jadi yang tangkap hanya tadi siapa si Rafiq Banyak. Asro Rafiq itu yang rambutnya gondrong ya? Ya, mereka banyak kan sekitar 20 orang. Iya. Dari naik rumah sekitar 11 orang. Iya. Nah, selanjutnya mana lebih dahulu saksi kenal Iwan atau kenal Pak Kiflan Zen? Oh, kenapa Kiflan? Pak Kiflan. Saksi kenal Iwan Helmi Kurniawan dari siapa? Saya dari saya siapa? Cuma pas ada acara seminar saya kasih materi, dia ada di situ, ya kan? Orang ngaku-ngaku tentara, ngaku-ngaku orang Prabowo gitu, punya orang percaya Prabowo ya kita. Saya pikir dengan yang Pak Kiflan, saya pun tidak pernah tahu kalau Pak Kiflan dan Iwan itu ada hubungan, nggak pernah tahu. Saya tahu nanti setelah kasus ini, setelah minta uang itu kepada itu. Setelah Saigon itu ya. Jadi itu maksud saya nggak pernah tahu Pak Kiflan ini punya hubungan dengan Iwan setelah saya tahu itu ambil uang itu baru saya, itu pun Iwan ini saya namanya tahu Iwan, saya tidak tahu diri Kurniawan, nggak tahu cuma Iwan doang. Karena memang saya tidak pernah kasih HP tiba-tiba. Ya kalau bukan Pak Kiflan yang suruh ambil uang, mungkin saya tidak dipidana. Oke. Kan saksi itu dipidana terhadap perbuatan
barang siapa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai presiden padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan bahan peledak tanpa hak atau pasal 55 itu pasal 1 ayat 1 atau pasal 56 ke 1 KUHP pidana membantu melakukan misleading. Saksi dihukum karena pasal 56 ke 1. 56 ya. Memang membantu melakukan. Enggak tahu, saya enggak tahu. Ini membantu melakukan senjata ini. Saya lihatnya di sini. Lah jadi kenapa dihukum? Ya tadi majelis hakim. Enggak, saya tanya kenapa dihukum kalau nggak membantu? Doain takdir. Udah takdir apa udah garis Tuhan begitu. Oh gitu. Ya. Oke. Garis. Kita nggak bisa lebih takdir kita kan. Ya, jadi tidak ada kaitan membantu senjata ini maka ada ya. Saya baru lihat di sini datanya ini. Gitu ya. Jadi di persidangan ini. Oke. Setelah itu saksi tempo hari kan yang lain tidak dilakukan tapi saksi istimewa dites kebohongan ya apa? Tes apa namanya itu? Tes kebohongan. Apa namanya itu? Apa namanya? Apa yang dikatakan saksi bohong apa waktu itu? Nah ini yang menurut saya keliru di sini, ya kan? Kelirunya itu saya didakwa dengan membantu uang untuk beli senjata. Tapi anehnya saya di poligraf Ya. poligraf itu dites dengan kebohongan senjata. Jadi nggak nyambung antara dakwaan sama bukti yang diambil dari tes kebohongan ini. Oh, nggak nyambung ya. Oh, jadi dibilang ngasih uang, tahu-tahu nanti ngadakan senjata. Ternyata dari tes kebohongan soal senjata. Saya nggak tahu, tapi kok hasilnya katanya saya tahu gimana. Jadi di situ menurut saya udahlah. Setiap poligon itu kan polisi sendiri yang bikin, yang menganalisa nggak tahu bagaimana prosesnya kan. Iya. Kan ayam yang dikontrol, saya bisa kontrol. Oh, jadi saksi yang dites kebohongan tapi manipulatif menurut saksi. Nggak ngerti, pokoknya saya tidak dengan membantu uang untuk senjata, tapi di tes kebohongannya soal pembelian senjata. Apakah Anda mengantar senjata? Saya bagaimana? Ditanya begitu. Ya. Jadi senjata ini tidak ada saksi membantu untuk Sama sekali tidak ada. supaya ada ya, Harus sedikit. terutama dalam pendanaan. Loh, uang majelis, uang saya berikan kepada Iwan itu pada bulan Maret 2019. Sementara senjatanya ini sudah ada 2017-2015. Kan nggak nyambung dengan uang saya. Terus yang lain lagi senjatanya diperoleh tanggal 9 Maret. Sementara uang saya berikan tanggal 20 Maret. Jadi tidak cocok. Tapi ya udahlah. Saya mau ngapain lagi, saya sudah dihukum. Kita sudah bilang kematian, tapi kan mungkin karena itu sudah, tapi kan. Oke. Itu yang senjata. Kalau yang peluru? Enggak juga, kalau peluru. Kacamanya dilepas ya, jangan kita. Ya, nggak boleh ya, topi ada mata dilepas. Oke. Nah, kami ingin bertanya, ya, karena ini kan sangat menarik ini. Tadi di Adnil dihadirkan, di Vivi dihadirkan, sementara dalam cerita semua Adnil ini yang suplai senjata kepada Iwan. Begitu juga Vivi yang suplai senjata kepada Iwan. Keterangan apa yang saksi berikan dalam persidangan terhadap kejadian itu? Yang Adnil suplai kepada Iwan maupun Vivi yang suplai kepada Iwan? Saya tahunya di sini bukan di persidangan. Nggak, waktu di persidangan Adnil kan tadi katanya dipanggil oleh jaksa Ya. untuk memberikan keterangan. Di Vivi juga untuk memberikan keterangan. Keterangan apa yang saksi berikan pada waktu itu? Maka mereka bisa dipenjara. Berarti kan keterangan saksi yang membuat mereka divonis. Saya tidak pernah menjadi saksi Adnil. Adnil enggak? Enggak, Adnil jadi saksi saya. Oh, Vivi? Vivi jadi saksi saya tidak jadi saksi dia. Oh, tidak juga. Enggak. Tadi saksi katakan Enggak, Vivi saya enggak. Statusnya saya hadir karena Vivi itu hadir untuk saya. masalah bahasa aja tadi ya. Ya. Tadi saksi katakan
di sidang Vivi. Tadi kan pertanyaan BAP bukan saksi tadi. Ya habis BAP kan datang persidangan. Ya. Oh jadi hanya datang persidangan. Untuk Vivi, Adil, Iwan, apa namanya? Untuk saksi saya, Vivi saya hadir sebagai saksi dia. Nah hadir kan, karena saya ada rekamannya. Ya, Adil enggak, si Iwan juga enggak. Ya kalau Adil kan persidangannya ini Ya, udahlah. Adil enggak. Vivi datang ya. Saya datang maupun Iwan saya datang. Keterangan apa yang saksi berikan sehingga Vivi akhirnya divonis 1 tahun? Ada saksi berarti yang ikut. Saya tidak keterangan kepada Saudara Vivi, saya bilang saya tidak kenal senjatanya. Saya tidak pernah tahu Vivi ini soal senjata. Itu aja. Itu aja. Nah, Masalah uang? enggak. Tidak. Tidak. Oke. Kalau di Iwan dan Tajudin? Tajudin senjata tidak, uang iya. Uang. Apa saksi katakan mengenai uang? Uang saya sekali bawa 10 juta, Pak Kifla yang suruh. Sama seperti yang tadi udah dijelasin, 10 juta. Sama. Karena nggak mau itu sama ya. Oh, jadi tidak ada dalam keterangan itu menyatakan membantu mengadakan senjata ini. Tidak pernah mengatakan begitu, maupun Iwan tidak pernah menyampaikan sama saya bahwa dia dengan Kiflan itu mobil senjata untuk bunuh orang, ini nggak ada. Ya kan berarti kan memang tidak ada kejadiannya ya. Nah, itu maka kami tanya. Nah, di sini kan dalam pertimbangan menimbang bahwa terdakwa telah kenal dengan saksi Kiflan Zain pada tahun 2004 di Hotel Aston High Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam acara Mukernas Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian bertemu kembali pada tahun 2017 di Bali Kartini, Jakarta Selatan dalam acara seminar isu tentang komunis. Yes. Ini kan pertimbangan dibuat oleh hakim yang memutus. Ya. Berarti dalam peristiwa ini ada kejahatan dong, maka dibuat pertimbangan. Kejahatan apa yang dilakukan oleh saksi dengan Pak Kiflan pada tahun 2004 di Hai Rasuna Said dan jumpa lagi 2017 di Bali Kartini, Jakarta Selatan? Karena ini perkara senjata, apakah kaitan sama senjata ini? Nggak ada. Nggak ada. Kiflan sama saya ketemu tiap hari di P3 maupun ketemu 3 kali di Said itu tidak pernah bicara senjata dan pembunuhan, hanya minta bantuan soal isu komunis. Ya, soal komunis kan saya mendengar, karena kita ini orang politisi. Kalau seorang jenderal bicara komunis pasti lebih dalam dong, karena intel dia tahu pasti kan. Itu aja. Jadi dia minta uang untuk persiapan, kita kasih karena kita keluarga persiapan. Jadi tidak ada ya. Sama sekali. Tapi ini udah jadi pertimbangan ini. Bayangan saya kalau ada pertimbangan berarti ada kejadian kejahatan. Baik dengan pertemuan saya dengan Iwan maupun dengan Tajudin maupun dengan Kiflan tidak pernah bicara soal senjata. Oke. Selanjutnya menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zain di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zain meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kemudian pada Juni 2018 terdakwa menjadi narasumber seminar kebangsaan di rumah makan Al Jazeera Jalan Polonia, Jakarta Timur, dan saksi Kiflan Zain memerintahkan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkenalan dengan terdakwa. Lalu saksi Kiflan Zain memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan maksud untuk mempermudah komunikasi antar terdakwa dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan, dan setelah itu saksi Helmi Kurniawan alias Iwan mengenalkan diri di dalam nomor handphone. Sejak saat itu terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dari saksi Kiflan Zain. Benar? Enggak. Saya tidak tahu. Itu kan pengakuannya Iwan kan? Enggak, ini putusan pengadilan. Pertimbangannya seperti ini. Jadi saya tidak tahu apakah nomor HP saya itu Pak Kiflan yang berikan atau siapa, saya nggak tahu. Ya. Tidak ya? Saya yakin Pak Kiflan pun mungkin tidak akan pernah memberikan nomor HP saya. Ya. Iwan ini kan hanya kenal seminar aja, tidak akrab, tidak apa namanya, tidak sebagai teman kayak Pak Kiflan, buatnya Pak Kiflan. Jadi begini saksi divonis karena membantu tadi kan, membantu dalam bentuk uang bukan senjata, sehingga ada senjata ini. Jadi kaitan-kaitan ini, jadi karena saksi membantu uang itulah maka saksi dihukum, divonis. Ini saya bacakan. Nah saya minta konfirmasi karena ini terkaitnya nanti dengan Pak Kiflan. Ya, uang itu kan bukan untuk senjata, untuk bersama. Nah inilah pertimbangan ini maka saksi divonis. Ya saya makanya hakim ya, saya kan saya sudah dihukum dia. Terus menimbang
bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 sekitar pukul 14 WIB di Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur, saksi Kiflan Zain bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan seterusnya. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi setahu saksi 1 Oktober bisa orang ke sana bertemu. Oh, saya nggak tahu. Saya juga dapat undangan untuk penceramah, saya hadir. Pada momen itu. Karena saya pikir itu itu batal karena kan dipakai acara Lubang Buaya. Tapi ternyata ada acara saya nggak tahu. Walau alam. Jadi saksi tidak tahu pelaksananya tanggal 1 atau tanggal 2. Saya undangan untuk pembicara, cuma saya pikir karena reformasinya batal karena tempatnya mau dipakai. Iyalah untuk Tapi saya presiden. nggak tahu kalau ada pertemuan lagi. Tidak tahu ya, tapi lupa tanggalnya, tanggal 1 atau tanggal 2. Ya itu sekitar tanggal acaranya mungkin tanggal 1 tanggal 2 ya. Kalau saya nggak tahu. Tanggal 2 ya, memang tanggal 2. Ya. Tanggal 1 udah nggak bisa, acaranya tanggal 1. Tapi di putusan saksi dibikin tanggal 1 ini. Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak ikut pertemuannya, kenapa jadi pertimbangan putusan saya? Saya kan nggak pernah di pertemuannya itu. Ya ini ada. Dan Makanya baca putusannya. Nah, bagaimana mungkin pertemuan itu dijadikan pertimbangan majelis sementara saya tidak ada di situ? Makanya saya bacakan. Saya memastikan karena ini dalam pembelaan untuk klien saya. Karena itu dari jaksa kali bukan dari majelis. Ya udah, saya lanjut ya. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12 WIB saksi Asma Julfi alias Vivi menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan di daerah Curug Pekansan Cibinong dan menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 30 mm. Kemudian saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menyerahkan uang 50 juta rupiah kepada saksi Asma Julfi secara tunai sebagai pembayaran senjata api tersebut. Selanjutnya saksi Helmi Kurniawan alias Iwan melaporkan kepada saksi Kiflan Zain melalui handphone bahwa ia telah mendapatkan satu pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus dan saksi Asma Bibi telah mengeluarkan uang sebanyak 50 juta membeli senjata api tersebut. Atas laporan dari saksi Helmi Kurniawan alias Iwan, kemudian saksi Kiflan Zain memerintahkan agar senjata api tersebut dengan terlebih dahulu dan akan dipergunakan jika dibutuhkan. Ini diputuskan saksi. Ini 50 juta yang diserahkan itu kepada Iwan. Nggak tahu. Itu saya katakan tadi. Sejak menurut persidangan, fakta persidangan, menurut keterangan Vivi itu menyerahkan senjata ke Iwan itu 2017 atau 2018. Saya nggak tahunya. Sementara kalau 50 juta kan 2019, jadi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Iya dong. Uang saya sekarang 30 juta Maret 2019, senjatanya Vivi 2017-18. Apa dari mana hubungannya itu? Jadi 50 juta ini bukan yang uang dikasih itu ya. Nggak ada hubungannya. Saya lanjut. Kalau bukan. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12 saksi Kiflan Zain bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajuddin alias Udin di lantai 2 rumah makan Padang Sederhana Kelapa Gading. Selanjutnya saksi Kiflan Zain menyerahkan uang 15.000 Sing dolar SGD yang berasal dari pemberian terdakwa saksi kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan yang berdasarkan keterangan saksi Helmi Kurniawan Iwan. Pada saat itu saksi Kiflan Zain berkata, "Wan, ini duit dari Habil, 15 dolar Singapura. Nanti kamu tukarkan di money changer di bawah. Saya tidak tahu kursnya berapa, tapi lebih dari 150.000. Nanti sisanya serahkan ke saya." Ini dipertimbangkan saksi. Tadi lihat yang kami perlihatkan di depan. Ya tapi kan dalam hubungan saya tidak tahu pembicaraannya Iwan dengan Kurniawan. Makanya saya bilang saya itu besinya dikonfirmasi dulu bertiga orang ini benar saya kasih uang. Sekarang kami pertanyakan, ya kan? Walaupun saksi katakan tidak, tapi perlu kami tanya. Apakah ada bertemu Pak Kiflan Zain pada tahun 2019 di bulan Januari ataupun bulan Februari? Januari, Februari enggak, Maret ketemunya. Maret. Di sini katanya 9 Februari dia tukar uang. Ya. 9 Februari katanya Pak Kiflan bilang uang dia dari Habil. Itu kan pembicaraannya menurut Iwan kan? Iyalah, nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Jadi Januari Februari tidak ada ketemu Pak Kiflan. Apakah saksi pernah punya uang Sing dolar? Oh pernah. Pernah. Apakah di persidangan saksi rekening Sing dolarnya diperiksa? Nggak ada, nggak diperiksa. Rupiah aja diperiksa. Rupiah. Nah, tapi saya nggak punya rekening dolar di dalam negeri, nggak punya. Kalau Sing dolar ada. Iyalah. Ya ada, tapi bukan di dalam negeri ya. Jadi ini kan kaitan dengan 15.000 Sing dolar. Kami mau pasti itu bukan dari saksi atau dari saksi kan gitu. Tidak ada. Januari Februari tidak ada. Nggak ada. Kalau 3 bulan aja kita bilang. Desember ada ketemu. Desember tahun 19.
Enggak. Tidak ada, 3 bulan kan? Kalau orang ngasih uang kan Enggak. 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, sehari kan begitu. Enggak ada. Oke. Apakah pernah transfer uang ke rekening Pak Kiflan? Iya, enggak pernah. Sama sekali. Tidak pernah. Apakah di persidangan saksi, kan rekening BNI-nya disita, diperiksa. Ada sejumlah sekitar 150.000 lebih ditransfer ke Pak Kiflan? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Jadi tidak pernah menyerahkan uang kepada Pak Kiflan selama 3 bulan dari Desember ataupun waktu-waktu yang lain. Enggak pernah, kecuali Maret 50 juta. 15.000 saya bilang. Nggak ada. Iya kan? Saya tidak pernah menyerahkan $1 sebesar $15.000 kepada Pak Kiflan. Ataupun nilai rupiah yang ekuivalen dengan itu. Tidak pernah ya, mana tahu Pak Kiflan uang rupiahnya ditukar ke money changer, kita kan tidak tahu. Nanti Pak Kiflan jelasin, tapi tidak pernah ya. Jadi dalam persidangan saksi tidak pernah ada uang mengalir ekuivalen $15.000 kepada Pak Kiflan. Tidak ada. Baik transfer maupun menyerahkan. Tidak pernah. Oke. Menimbang bahwa saksi Helmi Kurniawan alias Iwan diminta oleh saksi Kiflan Zen untuk menukar uang tersebut di money changer dalam bentuk rupiah, kemudian saksi dan seterusnya. Segera mencari senjata api laras panjang kaliber besar serta untuk uang operasional saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Jadi tadi saksi tidak ada kasih uang untuk beli senjata. Enggak pernah. Ya. Jadi seharusnya kan saksi terputus. Ya. Tapi ternyata divonis. Saya nggak ngerti. Enggak ngerti saya difonis begitu. Mau apa lagi? Ya ini balik coba. belakang nggak punya. Nggak tahu ya. Oke. Nah, kami lanjutkan. Kalau rekonstruksi saksi ikut. Nggak mau ikut, saya nggak mau ikut. Kenapa tidak ikut? Ya, barusan nggak urgensinya apa, saya nggak tahu. Urgensinya apa saya ikut rekonstruksi? Ya. Saya kriminal. Ya, tidak ikut ya. Nah, dalam berkas rekonstruksi juga tidak ada penyerahan 15.000 $, dari saksi kepada Pak Kiflan. Apakah diperankan orang lain kan bisa sebetulnya. Karena yang di Saigon itu saksi tidak hadir, Pak Kiflan hadir tapi diperankan oleh orang lain. Ya, yang berapa? Yang pertama dikasih 5.000. Itu saksi diperankan oleh orang lain. Iya. Pak Kiflan melakukan sendiri di Saigon. Sementara yang Pak Kiflan bukan Saigon, Sobutut. Pondok Indah lah ya. Pondok Indah. Sementara yang 15.000 ini tidak ada dalam rekonstruksi, baik oleh saksi sebagai pelaku langsung ataupun oleh peran pengganti. Biar yakin kepada persidangan bahwa kalau memang itu kejahatan seharusnya rekonstruksi kan gitu, atau penyerahan dari saksi kepada terdakwa itu tidak pernah ada. Nah ini biar tahu di persidangan ini Tidak pernah ada penyerahan uang dari saya kepada Pak Kiflan senilai $15.000. Tidak pernah ada sama sekali. ya. Oke, tapi di sini dikaitkan menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Saigon Cafe Pondok Indah Mall, terdakwa kembali menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajuddin alias Udin dan saksi Rosida. Rosida siapa? Belakangan saya tahu katanya istrinya Iwan. Menurut Iwan. Menurut Iwan itu istrinya. Saya kan tahu di persidangan. Memang ada orangnya waktu itu. Ya, saya kayak seperti ya. Oke. Tapi jauh dari kita. Pada pertemuan tersebut saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menjelaskan bahwa ia telah menerima uang dari saksi Kiflan Zen 145 juta rupiah yang berasal dari terdakwa. Ada ngomong gitu? Ini ada loh ini. Ya itu kan menurut Iwan aja kan nggak ada itu. Jadi tidak ada ya. Pernah ngomong seperti itu. Jadi dia tidak melaporkan, Pak Habil, saya sudah terima 145 juta dari Pak Kiflan Zen. Nggak pernah. Tidak ada ya. Pernah sama sekali. Sudah ada disumpah kan? Memberi saksi Helmi Kurniawan alias Iwan uang sebesar 50 juta, tapi kasih Helmi Kurniawan 50 juta Rupiah ya. rupiah kan? Ya. Tapi bukan 50 juta yang bayar ke Vivi itu, bukan kan lainnya? Loh, saya katakan tadi uang yang saya berikan sama Helmi Kurniawan itu pada tanggal 15 Maret 2019. Sementara dalam fakta persidangan senjata Vivi-nya ini telah diberikan kepada Iwan itu 2017 atau 2018. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang saya itu.
Iyalah, pokoknya angkanya aja sama 50 ya. Ya persoalannya dia mau kompensasi sebagai pembayaran CTL itu urusan dia bisa. Iyalah, pokoknya kalau di sini kata yang tadi kan di Oktober 2018 dibayar 50 jutanya. Ya. Sementara saksi memberikan 50 juta. Maret 2015. Ah, ini menarik ini. Kenapa yang dikasih 50 juta? Supaya pas cerita ini gitu maksudnya. Nggak ada hubungannya. Oh, memang ada begitu. apa-apa. Saya bang, karena bang saya kasih Pak Kiflan 50 juta. Oh, jadi 50 juta itu bukan jebakan, bukan permintaan dia, tapi saksi yang memberikan. Seperti dari Pak Kiflan. Pak Kiflan ya. Pak Kiflan minta bantuan. Karena saya berpikir apa supaya ceritanya pas ini kan seolah-olah 50 juta itu bayar senjata, padahal waktu lokus dan tempus kan sudah berbeda ya. Oke. Ada hubungannya lah, ada hubungannya. Kami lanjutkan. Jangan orang bertanya, masalah itu orang. Nanti setengah 12 sudah kita. Iya. Sebentar, kalau misalnya saya bisa selesaikan ya, karena ini kami kan sudah hampir 2 bulan berjuang supaya saksi bisa dihadirkan. Karena hanya saksi yang bisa melepaskan beliau, kalau yang lain tidak bisa ya. Tolong saksi ya. Nah, jadi saksi ini kan dibilang membantu melakukan mat placing, bukan sebagai pelaku utama. Nah, setahu saksi siapa pelaku utamanya ini? Saya nggak ngerti siapa pelaku utamanya karena yang pegang senjata di dalam fakta persidangan itu Iwan, Vivi, dan Aktif. Nah, mereka juga sama kena 55. Maksudnya apa? Mereka 55 turut serta. Saksi 56 membantu. Jadi pelaku utamanya siapa? Jadi punya siapa ini barang sekarang? Ya, Karena Pak Kiflan terakhir jadi mau dibilang ini punya Pak Kiflan gitu maksudnya. saya nggak tahu. Pak Kiflan tidak pernah bicara senjata sama saya, tidak pernah cerita senjata, Nah, iya. tidak pernah. Tapi kan ini senjatanya Iwan sama Tajudin yang kasus pelayan. Punya mereka. Hah? Saksi yakin punya Iwan dan Tajudin. Fakta persidangan begitu mengatakan bahwa ini senjatanya dari Vivi yang pistol mana sini dari Vivi yang apa terus dari Agni dari Bandung itu cerita di persidangan. Saya kan ngerti bagaimana aktualisasinya tapi cerita di persidangan Agni Vivi Iwan begitu di persidangan ini. Ya saya dapat informasi di persidangan ini majelis bukan dari BAP bukan dari penyidik nanti di sini saya lihat barang itu dari sini Ya. Jadi di sini kan saksi dibilang mat placing pasal 56 karena ada perkenalan di Aston dan 2017 di Balai Kartini. Aston itu kan bukan penamaan senjata acara ketiga itu acara penentukan capres itu waktu kita rapat untuk capres Itu maka saya tanyakan supaya menjadi fakta persidangan bahwa di situ tidak ada kejahatan cerita-cerita ini kan. nggak ada Tapi kita ini rapat bukan ketiga untuk menentukan capres ya. saya bikin sidang itu waktu Pak Gimana di luar dia nggak ikut. Nah, selanjutnya menimbang bahwa selanjutnya bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zen di Mall Pondok Indah. 2018 Maret. pernah 2018 atau 2019? 2012 nggak pernah Kiflan di Nah, ini pertimbangannya itu, makanya 2019 saya terusin baca ya. Maret 2019 Menimbang bahwa selanjutnya bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zen di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zen meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kemudian pada Juni 2018 terdakwa menjadi narasumber seminar kebangsaan di rumah makan Al Zazira, Jalan Pontianak, Jakarta Timur, dan saksi Kiflan Zen memerintahkan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkenalan dengan terdakwa. Lalu saksi Kiflan Zen memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan maksud untuk mempermudah komunikasi atas dan seterusnya. Tidak benar. Jadi ini lokusnya sama, tempus pada waktu mat placing membantu dan tempus pada waktu pelaku utama beda tahun. Emang ada 2 kali, 2018-2019. Nah, saya kan di hukum gak ada bukti. Ya, tadi kan yang di atas itu kaitan barang siapa dan seterusnya itu ditimbang
itu 2019 kejadiannya. Ini sekarang tempatnya sama, tapi waktunya dibilang 2018. Saya ketemu Pak Kiflan itu untuk minta menjelang Super Maret. Berarti Maret. Iya. Jadi saksi nggak pernah baca putusannya ya? Enggak, saya nggak baca pusat. Ya ini dibilang membantu itu sejak 2018. Ya itu kan keterangan Pak Jaksa, soal tentunya dakwaan jaksa begitu pada saya. Kan dakwaan jaksa yang putusan pengadilan kan sama isinya. Oh, sama, saya Sama belum baca. isinya. Oh iya, sama ya. Kan sama kan? Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 pada sekitar pukul 14 WIB Lombok Buaya, itu sama ya tadi, tapi 2. Oke. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 12 WIB, saksi Asma Vivi menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan yang tadi 50 juta, sama 2018. Nggak tahu saya. Tapi nggak ada kaitan. Nggak bukan yang saya, nggak ada kaitannya. Tapi yang ketemu di Saigon Itu dari 2019. bukan 2018. Jadi tidak ada dua kejadian. 2018 dan 2019 bulan sama, tempat sama, tidak ada. Saya ketemu Iwan 2 kali, semuanya 2018, 2020 juga di Bol Saigon. 2019. 19 Maret 2019. Ya bukan 2018 ya, tapi di sini 2018 katanya. Pak, nggak ngerti saya nggak baca putusan ini. Nah, terus menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar 12, ini udah 2019 lagi, yang tadi 15.000 sama pertimbangannya. Menimbang bahwa saksi Helmi Kurniawan alias Iwan diminta oleh saksi Kiflan Zain untuk menukarkan uang, masih sama. Oke. Di persidangan saksi itu senjata ini asalnya dari siapa? Kalau ketika Iwan, Vivi maupun tak kepala satu lagi si Agnil, ini Agnil mengatakan dari dia, dari Agnil. Oh, Anil mengaku dari dia. Dari Agnil, terus Vivi dari senjata yang pistol dari Vivi. 2018 atau 2017 itu Vivi memberikan menjual senjata, menggadaikan ya, tidak menjual ya, menggadaikan. Oh, menggadaikan. Ya kan, ke Iwan 50 juta. Ya. Menggadaikan. Terus yang kedua, Agnil diberita sama Iwan, ini fakta persidangan ya, untuk cari senjata. Dia apa senjata dari Bandung yang atau yang mana didapatkan itu. Agnil jual kepada Iwan itu Februari sama Maret. Sementara saya tanggal 3 Maret sama Februari. Sementara uang saya berikan kepada Iwan itu adalah Maret. Jadi lagi-lagi ada hubungannya lagi antara uang saya sama keberadaan senjata ini. Tidak ada hubungan ya. Senjata daripada uang saya. Itu dites kebohongan nggak itu? Enggak. Enggak ya. Hanya di tes uang saya, apakah Anda mengetahui kebenaran senjata kan aneh. Ya semua tahu lah. Apalagi saksi kan. Lalu saya dituntut dan didakwa dengan menyerahkan uang. Nah, selanjutnya tadi kan katanya senjatanya itu dari Anil. Kecuali satu dari Vivi. Apakah dalam persidangan saksi ini dibilang senjata dari luar negeri apa dari dalam negeri? Seingatnya. Seingat saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Artikel yang cari misalnya. Ini bukan keterangan saya. Iyalah, ya di persidangan saksi ini dari Bandung. Menurut aktif di persidangan saya. Iyalah, Bandung itu kan Indonesia ya? Apa luar negeri? Ya masa luar negeri Indonesia. Indonesia kan? Nah. Jadi ini senjata buatan dari Indonesia. Oh, saya nggak ngerti. Sesuai pengetahuan saksi? Nggak tahu. Saya kenal senjata. Oh, nggak tahu senjata. Oke. Jadi di sini menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. 1. Terdakwa telah kenal dengan saksi Kiflan Zain sejak tahun 2004 dalam acara Mukernas Partai Persatuan Pembangunan P3. Jadi kejahatan itu mulai dari 2004. Bagaimana ya kejahatan itu waktu kita capres kok dari P3 Mukernas? Jadi nggak ada ya, membantu mengadakan senjata itu nggak dipikirin dari 2004 ya? Kita 2004 kita berpikir capres. Capres ya? Terus kita dukung SBY kalau salah ya Pak. Ya nggak ada berpikir senjata ya? Oke. Saya bimbing sidang waktu bimbing sidang Mukernas. Nah, saya mau konfirmasi aja.
Terus selanjutnya yang kedua, pada bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zain di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zain meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kegiatan apa? Tidak, jadi Pak Kiflan tidak langsung menarasikan langsung ujung-ujung minta uang, enggak. Ada narasi yang dia bangun. Dia bangun yaitu mengenai bangkitnya komunis, ya kan? Nah dia kan seorang mantan bintang TNI ini pasti dia tahu informasi itu kan. Saya kan mendengarkan, baik gawat juga kalau ada komunis gitu kan. Ya cerita, nah ini saya mau adakan peringatan bersama. Di situ kita bantu dong katanya. Iya saya dan sejumlahnya kita bantu saja. Ya udah bang, saya kasih yang bantu itu aja. Ya. Tapi ketika dia minta pada tanggal 12 Mei yang di Lawan Banteng. Ya. Lawan Banteng kan? 9 Mei. 9 Mei dia itu waktu lagi mimpin demo, di orasi di panggung, dia telepon saya minta bantuan untuk kegiatan demo itu lewat siapa nih? Aku bilang bukan. Almi kan, saya tidak kasih. Pas saya bilang Pak, demo nggak mau saya bilang. Tanya cuma marah-marah sama saya. Oh kau pernah aku bilang nggak demo saya nggak mau saya bilang. Oh gitu ya. Oke. Jadi tidak pernah berbicara mengenai adanya Pak Kiflan mau beli senjata. Nggak pernah. Kepada saksi ya. Tidak pernah ada minta uang untuk beli senjata. Nggak pernah. Kalau masalah pembunuhan? Nggak apalagi itu. Karena di sini menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli seismograf Nurholis STSH yang memberikan pendapatnya dengan dibawa sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditanya apakah terdakwa mengetahui tentang kepemilikan senjata, dijawab oleh terdakwa tidak. Yang menurut ahli berdasarkan teori analisa kaliannya jawaban tersebut tidak benar, dan analisa kesimpulan terdakwa mengetahui tentang perbuatan senjata api dengan nilai 80%. Kebenarannya sesuai teori tersebut. Jadi majelis izin menjelaskan, sesungguhnya bukti yang membuat saya itu jadi terdakwa cuma satu bukti ya. Jadi ketika saya ditangkap pada tanggal 9 itu belum ada dua bukti, belum ada dua barang bukti. Nanti bukti saya peroleh itu tanggal 25 Juni kalau salah. Itu tanggal 5 Juni atau 22 Juni? Apa aja? Waktu tes kebohongan itu. Di sini nggak disebut tanggalnya. Mesti ada tanggal 5 Juni atau 25 Juni. Pokoknya menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli seismograf yang memberikan pendapatnya dengan dibawa sumpah di depan persidangan. Jadi enggak, jadi saya ketika dijemput di Jatanras, saya kan tahan di Jatanras, tahan bagus lah, ya kan? Saya dijemput tidak dibilangi poligraf. Nggak disampaikan. Kalau bisa disampaikan poligraf, saya pasti tidak akan datang. Karena saya butuh pengacara yang saya butuh ahli untuk mendampingi saya. Oh, jadi itu Juni poligrafnya ya? Juni atau Juli? Juli antara B, mungkin Juni antara Juni. Juni-Juli. Ya. Juni-Juli tadi sudah konfrontasi dengan Iwan dan Belum, nggak ada, nggak mau. yang Iwan dengan Helmi tadi bertiga. Sudah. Setelah itu ya? Setelah itu. Ya wajar lah, udah tahu masalah senjata, orang udah ditanyain. Kenapa? Wajar lah jadi tahu senjata. Karena sudah tahu dari waktu penyidikan kan? Tahunya dari penyidikan. Tadi bayangan saya, ini dilakukan pertama kali waktu diambil. Masuk akal ya. Belum tahu apa-apa kan? Ini kan sudah tahu semua. Ya, sudah dibuka. Ya. Kita rekonstruksi aja Pasti. Ngerti maksudnya? Ya, saya sudah tahu. Jadi dia tahu lah, udah tahu. Pak Kiflan paling tahu lagi dia. Berarti dijebak. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini setelah semua tahu baru Setelah saya dibilang sama Iwan soal senjata. baru tes kebohongan ya. Yes. Oke, biar ini menjadi pertimbangan kepada yang mulia. Ini ada juga ini. Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan pendapatnya dengan dibawa sumpah di depan persidangan. Ada ahli bahasa ini hadir. Ada. Pada pokoknya menyimpulkan bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi HL alias Iwan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui tentang pembelian senjata api oleh saksi HL alias Iwan atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Tolong, tunggu dulu. Tolong jaksa melalui yang mulia
mana percakapan itu ditujukan dalam persidangan. Ada di BAP misalnya. Mengenai Iwan. percakapan, WA, bukan percakapan. Dia WA saya. iyalah itulah percakapan. Dia percakapan. Kalau percakapan saya balas, enggak. Tolong diperlihatkan dalam persidangan. Karena disita kalau tidak salah itu kan. Dari BAP. Ada nama WA itu. Ada di BAP. Tolong diperlihatkan, kita mau lihat. Karena ini kan penting menggunakan atas perintah Pak Kiflan katanya. Iya. Dia WA ke saya. Coba kami lihat yang mulia. Kayaknya disita juga itu. Pembicaraan WA itu. Apa bicara di WA apa? Ada sudah diakui, memang ada WA. Ada WA. Dia Iwan WA ke saya. Isinya seperti itu. Bagaimana isinya? Isinya, saya ulang ya, menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui tentang pembelian senjata api oleh saksi Helmi Kurniawan alias Iwan atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Karena itu bukan WA-nya mana? Isi WA-nya apa? Lah itu sekarang kita minta dibuka. Ada di BA Ada Pak, ada di majelis. Ada. di perkara saudara. Iya, di perkara saya ada. Di Pak ini nggak ada. Di BAP saya itu. Tunggu, kita lihat disita apa tidak ya. Sebentar. Nggak disita. Rekaman ada. Oh, nggak disita. Enggak. Itu di BAP saya, di BAP saya. Di BAP. Bukan. Di saya nggak ngerti. Apa itu banyak Iwan ke saya. Yang ada beda kita sudah ambil. Ini kan ada menimbang bahwa penyitaan barang-barang berupa rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 29 Mei 2019. Ada videonya, bisa kita lihat. Ini ada di situ kok. Rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 12 Juni 2019. 12 Juli ya. Rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 10 Juli 2019. Ya. Ini kita mau apa? Poligraf 5 Juni. Uji di persidangan yang 5 Juni ya. Poligraf 5 Juni. Saya belum tahu. Maka kita minta dibuka yang 29 Mei 2019. WA itu 29 Mei waktu perkara ditangkap sudah dibuka? Belum kan? Saya kan tanggal 29 Mei nya itu sebelumnya. Enggak, di BAP yang mana? Mungkin setelah 29 Mei. 12 Juni. Iya, 12 Juni. Coba yang mulia 12 Juni. Sama tanggal 30. terus tanggal 30 lagi ya. Ada 4, ini ada videonya. Jadi di situ kelihatan. Dan video waktu BAP. Oh iya. Rekaman. Kan di sini soalnya masalahnya atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Ini cerita WA-nya. Nggak ada kayak begitu sih. Iya, saya nggak mau tahu. Kita buktikan di sini. Nggak ada gaya begitu. Hanya Pak, apa namanya ini anak di lapangan ini sudah ini. Itu yang dia sekian. Saya nggak jawab. Iyalah, nanti kita biar yang mulia bisa lihat. Karena saya minta ini dibuktikan tidak ada atau ada. Nggak ada. Kalau buka itu senjatanya nggak ada biar begitu. Ini WA-nya seperti ini. Nggak ada itu. Kata Profesor Wahyu Wibowo. Kalau tadi nanti jadi saksi di kami kan enak ahli ini. Ahli ini nggak di kami masalahnya. Nggak ada. Nggak dihadirkan. Nggak ada WA bahwa Pak sudah uang sudah senjata nggak ada. Iyalah. Kita mau lihat WA yang mana ini. Pengacara saya berarti mau dia teliti. Nggak boleh ngomong begitu. Kami juga pengacara. Sudah pasrah. Ini ada Tanggal 29 Mei, 12 Juni, 10 Juli, dan 30 Mei. Kami nggak tahu yang mana Pak Jaksa. Jadi ini kami minta diinikan. Kalau nggak tercoreng selamanya Pak Kiflan seumur hidup ini. Ini kaitan sama saksi kan. Makanya saya ini video kan video. Di mana itu yang tadi ini yang menyatakan ini Pak, Bapak lihat Pak. Atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Di mana WA-nya tadi?
29 nih. 12 Mei. Ini 29 Mei. Juni. 12 Juni. Juni ya. Ya. Ada juga yang juga dari Iwan saya itu. Ya, ada yang lainnya. Ada saya siap Pak, saya siap. Iya. Maksudnya Iwan yang kirim. Iya, saya akan jawab. Ada tulisan di situ bahwa Pak Kiflan yang suruh. Oh nggak ada, bukan begitu ya, bukan begitu. Kalau nggak berarti fitnah ini. Ini hanya melakukan apa namanya Pak, anak-anak sudah dapat ini, anak-anak minta uang sekarang sudah apa, sudah apa namanya itu dilaporkan anak sudah habis kehabisan uang gitu kan, bisa ngambil kehabisan uang untuk apa gitu. Jadi respon kan. Itu juga ceritanya dari Dia tunjukkan, dia sudah print menurut saya. Isinya Pak, anak-anak di lapangan sudah kehabisan, terus Pak Kiflan masih dijawab kalau salah begitu, terus di lapangan sudah apa yang lupa. Itu dari Pak Kiflan. udah dari waktu saya, bukan dari respon, apa yang maksudnya? Ada ya? Tapi tidak menyebut kamu betul enggak? Ada tadi seperti itu katanya. Siapa yang mulia? Tidak bisa. Tapi yang mulia saya juga acara cuma yang mulia. Jam berapa? Saya jam 1 ada acara kantor. Nanti kita sambung aja Pak. Minggu depan bisa lagi ya Pak. Siapa yang mulia? Ya. Hari ini sudah acara berarti kita ribut. Ya saya ada acara Ada kantor. acara juga nanti minggu depan kita lanjutkan misalnya Pak. Insyaallah, ya. Ya. Baiklah ya, kita support untuk kesempatan ini. Siapa yang mulia? Nanti Pak ya. Mantap. Jadi pengacaranya gimana? Waduh, kacau. Kacau. Kurang teliti. Jadi pengacaranya gimana? Kurang teliti katanya. Tapi dia mesti mau tuh di Pak Permana. Pak Permana. Dia bilang tadi jadi pengacaranya gimana tadi? Hah? Katanya apa tadi? Jadi pengacaranya gimana tadi? Jadi nggak enak saya. kita lanjut lah. Jadi nggak enak saya. Mana ada saksinya bukan? Jadi nggak enak hati ya gue. Kena kode etik lagi nanti aku nggak? Hah? Leh? Kena kode etik kita nggak? Kena kode etik nggak kita? Oh enggak. Hah? Enggak lah.